Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Ether Channel, yang dimana dari kelompok 1 beranggotaan saya sendiri, Angel Syahrani dengan NIM 08, Hari Irawan dengan NIM 09, yang dimana saudara Ali sedang sakit, lalu Alfar Andika dengan NIM 14, dan Ibram Dianis Efrilando dengan NIM 18. Ether Channel adalah teknologi agregasi tautan port, di mana beberapa tautan port fisik dikelompokkan menjadi satu tautan logis. Digunakan untuk menyediakan tautan berkecepatan tinggi dan redundansi. Ether Channel dikenal dengan Link Aggregation Control Protocol atau LACP, adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menggabungkan beberapa tautan fisik antara dua switch jaringan menjadi satu tautan logis. Tautan logis ini memberikan peningkatan bandwidth dan redundansi serta penyeimbangan beban yang lebih baik. Nah, untuk fungsi Ether Channel itu dibagi dengan 5. Yang pertama, load balancing, yang dimana Ether Channel memungkinkan kita mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata ke semua koneksi fisik yang tergabung dalam saluran Ether Channel. Nantinya ini akan menghindari beban yang tidak seimbang pada satu koneksi, sementara yang lain tetap digunakan secara optimal. Yang kedua, redundansi. Ini berfungsi untuk menyediakan tingkat redundansi yang lebih tinggi. Misalnya nih, jika salah satu koneksi fisik mengalami kegagalan, maka lalu lintas dapat secara otomatis dialihkan ke koneksi yang masih berfungsi. Ketiga, peningkatan bandwidth. Dengan menggabungkan beberapa koneksi, kita dapat meningkatkan bandwidth yang tersedia. Ini berguna terutama untuk mengatasi lalu lintas jaringan yang padat. Yang keempat, manajemen sederhana. Menyederhanakan manajemen karena hanya perlu mengkonfigurasi satu saluran daripada banyak koneksi fisik. Yang kelima, mengurangi flapping. Untuk membantu mengurangi flapping atau perubahan status koneksi yang terjadi secara terus-menerusan. Ether Channel dengan menggabungkan koneksi fisik, flapping pada satu koneksi tidak akan berdampak buruk pada atau signifikan pada jaringan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara Ether Channel itu bekerja, yaitu dengan menambahkan dua atau lebih tautan fisik antar switch ke dalam satu tautan logis. Tautan logis ini diperlakukan sebagai satu kesatuan dengan switch memperlakukannya sebagai satu tautan. Lalu lintas didistribusikan ke seluruh tautan fisik dalam tautan logis yang memberikan peningkatan bandwidth dan penyeimbangan beban yang lebih baik. Di bawah ini yaitu topologi Ether Channel yang dikonfigurasi pada Cisco iOS. Lalu ada dua protokol di Ether Channel, yaitu Port Aggregation Control Protocol atau mode PAGP, yaitu digunakan pada dalam perangkat jaringan Cisco. PAGP juga melakukan negosiasi otomatis untuk menentukan koneksi yang akan digunakan dalam Ether Channel. Yang kedua ada Link Aggregation Control Protocol atau LSCP, berdasarkan pada standar IEEE 802.3d. Dalam mode ini perangkat jaringan melakukan negosiasi otomatis untuk menentukan koneksi mana yang akan digunakan dalam Ether Channel. Sering digunakan juga untuk melakukan perangkat dari vendor yang berbeda. Nah, ada beberapa implementasi dari Ether Channel, yaitu pertama penggabungan kabel untuk meningkatkan bandwidth, kedua meningkatkan redundansi dalam pusat data, dan yang ketiga konektivitas jaringan yang cepat untuk cluster server atau cluster storage. Oke, kelebihan dari Ether Channel dan Ether Channel yang pertama peningkatan bandwidth, yang kedua peningkatan redundansi, yang ketiga ada penyeimbangan beban, yang keempat ada konfigurasi jaringan yang disederhanakan, yang kelima ada hemat biaya. Kemudian ada kekurangan dari Ether Channel. Yang pertama pembatasan protokol, yang kedua kompatibilitas perangkat, yang ketiga ada ketidakseimbangan beban, yang keempat ada pengalihan lalu lintas, dan yang terakhir atau yang kelima adalah memerlukan perencanaan yang baik. Kesimpulan dari Ether Channel adalah teknologi jaringan yang memungkinkan penggabungan beberapa saluran fisik menjadi satu saluran logis, meningkatkan throughput, toleransi kesalahan, dan
manajebilitas jaringan. Kelemahan Ether channel meliputi peningkatan kinerja jaringan, distribusi lalu lintas yang merata, toleransi kesalahan yang lebih baik, dan manajemen yang lebih mudah. Namun, Ether channel juga memiliki kelemahan, termasuk potensi kesalahan konfigurasi, keterbatasan kompatibilitas perangkat, ketidakseimbangan beban, pengalihan lalu lintas saat terjadinya kesalahan, dan konfigurasi yang rumit. Ether channel memerlukan perencanaan yang baik, konfigurasi yang tepat, dan pemantauan yang terus-menerus untuk memaksimalkan manfaatannya. Oke, terima kasih untuk cukup sekian hasil presentasi kami. Selanjutnya akan ada demo yang akan dijelaskan oleh Mas Alwan. Untuk waktunya saya persilakan. Buat demo selanjutnya di sini dari Hari Irawan sudah membuat dua topologi, yaitu topologi dari protokol HTTP dan PGP. Nah, fungsi dasar Ether channel itu dilihat dari fisika, ada kabel yang digunakan itu gak cuma satu gitu, ada tiga. Nah, di fungsinya untuk meningkatkan bandwidth yang digunakan dan sebagai peningkatan bandwidth pada traffic data yang akan digunakan. Jadi bisa kalau satu kabel digunakan, itu bisa satu kabel itu sedang trouble atau terjadi masalah, itu bisa menggunakan kabel lainnya. Nah, dimana ada beberapa yang sudah dibuat di sini, yaitu pada resipi jika jalur yang menyala semua, jadi jika menggunakan lebih dari satu jalur, maka satu dari switch akan mengalah, jadi salah satu jalurnya akan dimatikan dan akan meninggalkan satu saja yang aktif. Yang kedua yaitu mode pada Ether channel ada dua, yaitu aktif dan pasif. Apabila kabel 1 yaitu aktif dan kabel 2 pasif, maka Ether channelnya aktif. Bila ditukar S1 dan S2 juga tetap aktif. Keduanya aktif maka akan namun apabila keduanya pasif tidak akan aktif juga keduanya. Lalu ada di Ether channel HCP, itu bisa digunakan untuk semua perangkat, sedangkan di topologi protokol PGP itu hanya bisa digunakan di antar perangkat Cisco saja. Lalu pada PGP ada dua mode, yaitu auto dan disable. Pada PGP itu modenya harus berbeda pada kedua switch yang boleh hanya disable. Lalu jika salah satu jalur dimatikan, maka tetap bisa dilakukan pengiriman data, karena Ether channel sendiri basic fungsinya itu akan melakukan beberapa jalur untuk digunakan sebagai jalur pengiriman data. Untuk demo sekian, saya kembalikan ke Angel. Oke, terima kasih kepada Alvan sudah menjelaskan demo secara singkat dan jelas. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Saya persilakan. Selanjutnya saya punya pertanyaan. Apa sih tujuan utama dari penggunaan Ether channel sendiri? Izin menjawab ya. Ether channel itu memiliki dua tujuan utama, yang dimana satunya itu meningkatkan throughput dengan menggabungkan bandwidth dari beberapa link. Nah, yang kedua itu meningkatkan keandalan dengan memberikan redundansi. Misalnya nantinya jika salah satu atau link itu mengalami kegagalan atau trouble, jadi bisa memberikan redundansi supaya jaringan atau link itu tetap terkoneksi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara Ibam, yaitu mengapa redundansi penting dalam konteks Ether channel? Oke, di sini aku izin menjawab ya. Redundansi dalam Ether channel penting karena jika salah satu link mengalami kegagalan, lalu lintas dapat mengalihkan ke link lainnya. Jadi kesediaan jaringan itu menjaga ketersediaan jaringan. Oke, aku izin bertanya ya. Bagaimana Ether channel dapat meningkatkan kinerja pada jaringan? Saya jawab. Ether channel sendiri dapat meningkatkan jaringan itu dengan cara menyebarkan lalu lintas secara merata pada link atau kabel yang digunakan, sehingga menghindari overloading atau proses dari satu link tertentu dan memberikan kapasitas tambahan untuk di proses lalu lintas datanya. Kurang lebih begitu. Oke, cukup sekian presentasi kami, mulai dari presentasi, demo, dan pertanyaan. Kami kelompok 1 mohon pamit. Terima kasih.